Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading, mystery reading. Temanya seperti biasa, nanti kita lihat dari kartu-kartu yang bertebaran ya, mengarah kemana tema tersebut. Maaf kalau kemarin malam aku tidak reading karena aku sudah minta izin sebelumnya. Oke, sebelum reading kita ritual candle dulu ya untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik. Tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Oke? Kita mulai. Oke, selesai. Oke, sebelum reading kita cek energi. Oh iya, aku ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat yang udah lama, udah setia, udah senior katanya, udah bangkotan juga katanya. Aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian terhadap channel aku selama ini. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Sambil cek energi, disclaimer dikit. Jadi readingan aku sifatnya kalian sudah tahu ya, fun reading, general reading untuk banyak orang. Jadi jangan dibaperin karena tidak ada niat maksud menyinggung salah satu pihak yang sedang menonton. Oke, jadi dibawa fun-fun aja. Jadi bisa resonate untuk semua orang, bisa juga sepenggal-sepenggal, bisa juga beberapa persen. Ada kartunya jatuh belum apa-apa ya. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik energinya antara kamu atau dia. Nah, kalau vice versa ini misalnya ada gambaran kartu yang nggak enak untuk didengar, ternyata itu energi kalian, ya mohon maaf ya. Oke, buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungin nomor WA aku atau kontak person aku di bawah video ini di kolom deskripsi ya. Ingat, kalian semua adalah orang-orang bijak. Ada ya kartunya. Kita cek energi kamu dan dia dulu. Biasa ya, readingan aku selalu menyangkut kamu dan dia, siapapun dia yang berdealing dengan kamu. Oke, konektor antara kamu dan dia. Di sini ada Magician. Ada yang kurang transparan ya dalam hubungannya di sini. Ada sesuatu yang dimulai tapi tidak sepenuhnya ada kejujuran. Jadi masih ada yang ditutupin, baik itu masa lalu, baik itu hal-hal yang ada di belakangnya atau saat bersama kamu juga. Kemudian di sini ada Eight of Coin, energi dari mereka. Siapapun itu yang aku lihat lagi berusaha, lagi kerja keras, lagi ada fokus terhadap diri sendiri dan cuan atau finansial. Ada yang harus dia tingkatkan di sini. Seperti lagi diburu-buru sesuatu, nggak tahu apakah diburu pembayaran, cicilan, atau diburu sama hal-hal lain yang berkaitan dengan material thing ya. Kemudian di sini ada The Devil, ada energi emosional terjadi dalam diri dia. Apakah emosional ini datang atau muncul dalam diri dia akibat sesuatu yang sedang diburu-buru tadi? Jadi agak berkecamuk, emosionalnya naik turun, kadang-kadang kemudian juga. Nah, kalau lagi ada yang dekat sama dia, habis-habisan tuh bisa kena semprot.
Kemudian ada King of Coin. Ya udahlah. Energinya koin semua ya. Jadi benar-benar nih orang lagi kebelet atau kepepet atau benar-benar ada masalah finansial di mana ya itu yang harus dia fokuskan supaya dia mendapatkan lagi berkah blessing, supaya dia dapat lagi satu posisi seperti King of Pentacle dalam kehidupan dia ya. Energi kalian di sini ada Three of Swords, situasi terluka, kecewa akibat orang yang di sebelah sini masih kalian simpan, masih teringat. Mungkin nggak ada niat menyimpan sih, tapi kadang-kadang masih suka muncul, masih suka teringat kembali ya. Kemudian ada Six of Swords, ini juga tentang energi ghosting. Aku rasa orang itu ghosting kalian ya, atau meninggalkan kalian. Tapi kalau untuk diri kalian di sini aku lihat lagi banyak yang sedang berupaya bertransformasi ya. Ada yang ingin pergi dari satu situasi. Kalau secara harfiah mungkin ada yang pengen pergi jalan-jalan, traveling, atau sudah merencanakan hal tersebut. Tapi kalau secara perasaan, aku rasa kamu ingin meninggalkan energi orang tersebut atau move on. Dan gak semua ya. Jadi kalian kondisikan ada di mana tadi. Kemudian ada Ace of Cup, ya udah, ya udah, pingin cinta baru, pingin new beginning. Jangan-jangan udah ada yang nembak-nembak nih, atau udah ada naksir seseorang, atau jangan-jangan sudah ditaksir oleh seseorang. So, yang aku lihat energi kalian secara poin di sini memang ada yang ingin kalian tinggalkan situasi toksik, situasi yang melukai perasaan kalian, sehingga kalian ingin bertransformasi untuk masuk ke babak baru dalam love life kalian. Apakah itu dengan diri sendiri ataupun dengan orang baru, ya. Energi meninggalkan kuat. Oke, kita lihat situasi kalian. Bukan situasi ya, koneksi. Mirip-mirip lah. Oke, di sini ada cambuk. Hubungan yang menyakitkan. Tapi candu. Oke, kemudian di sini ada crossroad, persimpangan, pilihan, opsi. Ada fish, kebebasan. Kemudian ada jangkar, atau apa sih jangkar, kok aku lupa ya bahasa Inggris ya. Anchor ya. Cabut ya satu biar nggak lama. Kemudian di sini ada clover ya. Oke, yang aku lihat di sini hubungannya menyakitkan, hubungannya sudah melukai atau terlukai oleh sikap salah satunya ya. Tapi hubungannya candu. Candu dalam artian apa? Walaupun situasinya sakit di sini, tapi ada sesuatu yang selalu terjadi yang namanya cleansing atau pembersihan lagi. Jadi kayak sudah sakit, tapi nanti baikan lagi, bersih lagi tuh energi yang toksik kemarin yang udah terjadi gitu. Padahal sebenarnya ada energi gerah dan gak sabar untuk melepaskan. Cuman di sini nggak tahu apa yang membuat kalian atau situasi ini membingungkan. Ketika merasa kayak terluka, kecewa, sakit, penuh dengan beban hubungan ini, tapi kayak meninggalkan sulit bersama sakit. Nah itu dia. Gitu ya. Hubungannya dihadapkan dengan situasi pilihan, baik itu pilihan sikap ataupun tindakan, atau bahkan
seseorang ya. Jadi mungkin di sini memang belum ada keyakinan tetap dalam hubungan kalian untuk ke satu tujuan atau komitmen. Energi secara keseluruhan di sini ada house ya. Ada hubungan yang bisa dikatakan ada kaitannya sama rumah. Apa itu? Rumah tangga, atau kalian sebagai rumah kedua, atau kalian berdealing dengan situasi third party di mana salah satu sudah berumah tangga, atau ya memang ini hubungan kalian sendiri adalah kalian hubungan berumah tangga. Itu ya, mungkin pernah atau sekarang lagi ketok palu atau lagi mediasi. Di sini ada hubungan bebas yang aku lihat ya, hubungan yang tidak terkontrol atau tidak terkendali. Ada hasrat, ada passion yang terjadi, dan ada juga hubungan yang tidak ingin dikontrol, tidak ingin dilarang karena berharap hubungan ini kan sebatas ini nih. Kamu jangan banyak larang-larang aku deh, jangan banyak stalking aku deh, jangan banyak mau tahu tentang aku deh. Yang penting saat kita bersama nih, apa yang harus kita jalanin bersama itu ya. Tapi lama-kelamaan aku lihat kamu nggak suka dengan konsep hubungan tersebut. Cuman ya gimana, hubungannya udah dalam, udah baper, udah bucin, udah sangat melekat ya. Ada faktor ekonomi juga di sini yang menjadi masalah dalam hubungan kalian. Sepertinya nggak tahu ya, apakah kamu yang dimanfaatin secara finansial atau dia yang tidak memberi nafkah selayaknya kepada kamu, atau tanggung jawab misalnya kepada kamu, atau misalnya yang sudah punya anak kepada anak-anak kamu juga seperti itu. Ya, ini ada energi lepas dari tanggung jawab, udah kayak nggak mau lagi nih mengarungi sesuatu untuk mencari nafkah atau memberikan sesuatu lagi. Jadi ada energi kayak ya udah menyerah, kalaupun punya sesuatu ya mending buat aku sendiri itu. Ini dia salah satu hubungan yang memberatkan antara kamu dengan dia itu. Dan hubungannya mengambang banyak juga nih yang tanpa status, tanpa kejelasan. Tadi kebebasan ya, ini lebih kepada ngambang, artinya banyak PHP. Ada janji ini, ada janji itu, tapi sepertinya jarang yang ditepati. Kemudian di sini dengan Clover adalah hubungan yang sangat singkat, tapi lumayan hot, lumayan panas, lumayan penuh dengan sesuatu yang mungkin sampai hari ini sulit untuk dilepaskan dari ingatan. Itu dia ya. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Oh ya, aku minta maaf ya kalau aku agak sedikit-sedikit masih ada batuk ya. Karena batuk ini juga nggak bisa disembuhin begitu aja secara meditasi. Bukan karena masalah duniawi, tapi karena kita semua hidup di dunia, ya kita masih duniawi, masih ada darah dan daging. Jadi itu ada penyakit yang bisa semuanya disembuhin dengan meditasi, tapi juga harus dibarengin dengan obat. Nah, aku nih mungkin agak lama sembuhnya karena aku perokok gitu ya. Jadi jangan dikait-kaitkan sama meditasi, sama duniawi. Kalau dengan meditasi duniawi bisa selesai, aku rasa banyak orang yang sehat, banyak orang yang kaya, banyak orang yang semua keinginannya terkabulkan. Jadi bijaklah dalam bertutur kata dan berucap. Oke, di sini ada Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, kemudian ada King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada Strength, Leo. Overthinking, situasi juggling, third party lagi kuat saja. The Emperor. Kalian berdealing sama seseorang yang punya pemikiran sangat singkat. Jadi kayak nggak memikirkan sesuatu untuk dalam jangka panjang. Tidak ingin berjuang, inginnya nerima beres aja. Emperor ada Aries, kemudian di sini ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Dia hidupnya menganggap segala sesuatu itu berdasarkan logika, bermain dengan logika atau bermain dengan realita. Realitanya gini, kalau menurut dia dalam satu hubungan dalam kurun waktu tertentu tidak membuahkan hasil, tidak memberikan effort, tidak memberikan A, B, C sampai Z yang menjadi buah pemikiran dia atau keinginan dia, maka hubungan ini kenapa harus dipertahankan? Alangkah lebih baik diakhiri saja, biar sama-sama cari jalan ya.
Dianya nggak menyiksa kamu, kamunya juga nggak menyiksa dia. Simpelnya di dalam pemikiran dia seperti itu. Kenapa? Karena di sini yang dia harapkan, yang dia inginkan adalah suatu kestabilan, baik itu kestabilan secara perasaan, cinta, ataupun kestabilan masalah finansial antara kamu dengan dia. Ketika salah satunya sudah timpang, lantas buat apa ini harus diperjuangkan? Itu apalagi kalau kalian yang di sini mungkin divine maskulin ya, berdealing sama mereka yang divine feminin. Kayak ada peribahasa yang ingin dia sampaikan, loh aku aja dibesarin sama keluarga aku itu dengan penuh kelebihan-kelebihan, kenapa aku harus mau hidup sama kamu itu dengan penuh kekurangan? Seperti itu, tidak menyinggung salah satu pihak di sini ya, cuman terlihat seperti itu. Tapi jika ini kalian yang feminin dan dia adalah maskulin, dia juga berharap bahwa zaman sekarang itu bukan zaman yang mudah. Ya, zaman ini bukan zaman yang terlalu enak. Jadi kalaupun dia ingin mencari pasangan, setidaknya meminimalisir sesuatu yang memberatkan dia. Gimana caranya supaya balance? Minimal dia ingin punya pasangan yang mandiri, dia ingin punya pasangan yang kalau bisa ya sudah punya sesuatu. Makanya di sini nggak heran kalau beberapa di antara yang nonton banyak yang berdealing dengan pria-pria yang biasanya lebih muda dari kalian. Karena di sini aku melihat ada pemikiran instan dalam diri dia. Ya ibarat raja itu, raja selalu pengen mendapatkan upeti. Duduk ungkang-ungkang kaki dapat hasil, dapat semua. Gitu. Kalau harus kerja keras, nggak usah punya pasangan, nggak apa-apa, aku masih bisa. Ibaratnya seperti itu ya, Ai. So yang terjadi apa? Selalu terjadi dualitas, ya. Dualitas ini terjadinya kalau yang aku lihat berjalannya waktu ya. Bahkan ada yang masih beberapa bulan juga sudah terjadi. Kenapa? Karena dia mulai melihat, mengamati bahwa hubungan ini kok gini ya, seperti itu. Kalau tidak semuanya berkaitan dengan masalah finansial di sini, lebih kepada kecemburuan atau hal-hal sepele atau mengungkit-ungkit masa lalu atau memancing-mancing sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dibahas itu. Ada energi di mana salah satu pihak nggak terlalu suka dengan yang namanya kekepoan atau dikepoin. Itu ya. Kalian juga berdealing sama seseorang yang menurut dia sih dia tegas gitu. Tapi sebenarnya menurut kalian dia bukannya tegas, tapi sepertinya menyimpan sesuatu. Dia orangnya memang pintar, smart ya. Dia juga orangnya tertutup kalau yang aku lihat. Jadi banyak sesuatu sih yang dia tutupin di belakang kamu. Ya, karena apa? Dia masih merasakan ini belum harus membuat satu boundaries yang kuat atau ikatan-ikatan tertentu, dan dia masih defensif dalam hubungan ini. Artinya defensif ini ya tadi, dia nggak mau jujur sepenuhnya tentang diri dia atau apapun itu. Tapi nggak bisa dipungkirin di sini ya, yang aku lihat hubungannya, dia pintar sekali mengambil hati kamu, dia pintar sekali meluluhkan hati kamu atau merayu kamu. Gitu. Dia punya kepercayaan diri yang tinggi. Dia juga seseorang yang bisa dikatakan suka menjadi center of point. Masih banyak hal-hal yang ingin jadi nomor satu. Ini kartunya number one semua. Pengennya diakui, dihargai, diangkat, disanjung. Itu ya. Padahal beberapa di antara mereka aku lihat mungkin punya skill itu jauh di bawah rata-rata atau di bawah kamu lah, nggak usah bilang di bawah rata-rata ya, atau kemampuannya atau kapasitasnya di bawah kamu. Ada sesuatu aja yang bisa dia andalkan, yang dianggap dia itulah poinnya atau itu yang membuat dia merasa selalu menang dari kamu. Katakanlah mungkin dia nggak good looking nih, tapi dia punya kelebihan di sisi lain. Sisi-sisi yang lain tadi itulah yang membuat kamu nyaman banget sama dia. Dan kenapa hubungan ini akhirnya membuat kamu jadi baperan atau masih melekat sama energi dia. Itu ya, controllingnya juga kuat di sini. Banyak aturan-aturan yang sudah dia lakukan terkait hubungan kalian. Dan jujur apapun yang sudah aku sebutkan tadi, salah satunya kalian petik sendiri. At least kalian terbebani di sini dengan 10 of Wands. Kalian merasa lama kelamaan kayak digrogoti ya. Kalian merasa lama kelamaan ini hubungan kok kayaknya makin lama makin toksik. Itu ya. Ada sih yang di sini nggak pakai terang-terangan, ya gelap-gelapan. Dalam artian gini, ketika dia sudah merasa nggak nyaman sama kamu, dia nggak perlu membahas sesuatu, dia langsung mengghosting atau menghilang begitu saja. Dan itu adalah kode menurut dia. Aku nggak perlu memberikan satu validasi kepada diri kamu. Karena apa? Dengan hilangnya aku, dengan perginya aku harap kamu sadar bahwa hubungan ini ya sudah berakhir, hubungan ini ya sudah selesai sampai di sini. Sementara kan nih energi kalian banyak yang meminta validasi. Ada yang nggak tuntas antara kalian, ya.
Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ini banyak hubungan yang sudah sampai kenal ke kerabat-kerabat atau keluarga-keluarga. Makanya kenapa sampai ngerasa bahwa aku sudah dikenalin loh sama keluarganya. Jadi merasa kayak hubungan ini sudah aman. Itu ya. Kemudian ada Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Tuh energi ghostingnya ada. Aku ngelihat orang ini saat ini sedang terluka ya. Jadi kayak sebelum aku lupa ya, kayak apa ya? Dia ninggalin kamu untuk melakukan sesuatu. Apakah ini hubungan dengan seseorang atau ambisi dia terhadap entah ini pekerjaan atau apapun? Tapi sepertinya nggak sesuai dengan ekspektasi, ya. Entah dia meninggalkan hal tersebut atau dia ditinggalkan di sini. Itu dia. Kemudian ada Ace of Pentacles. Kemudian ada Ten of Swords, Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Terabaikan. Kemudian ada Wheel of Fortune. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada Three of Swords. Three of Swords-nya ada 2 ya di sini. Jadi ini keluar banget ya, terluka. Ini juga energi kalian tadi ada Three of Swords. Sekarang bottom of the deck Three of Swords ya. Ini kartunya ada beberapa yang double karena untuk menguatkan satu validasi. Ini energi femininnya, ini energi maskulinnya ya, tapi tetap sama aja. Hanya kalau sampai 2 ya sudah berarti double konfirmasi. Energinya di mana benar-benar terluka, kecewa. Di sini ada yang ingin menghancurkan satu memori yang pernah kalian buat bersama. Ini energi kalian kencang banget, semuanya sudah pengen move on atau menghapus kenangan-kenangan bersama dia. Jika kalian merasa belum di posisi ini sooner. Berjalannya waktu nanti kalian akan ngerasain ini. Ya, mungkin ini energi maju mundur, bisa jadi kejadiannya sekarang atau beberapa waktu yang akan datang. Oke, kita lanjut ke dia ya. Kita butuh tema di sini. Yang aku lihat saat ini energi orang tersebut sedang terluka banget. Terluka terhadap sesuatu ekspektasi yang tidak sesuai dengan harapan. Dimana dia sepertinya menginginkan sesuatu yang besar, tapi nyatanya dia nggak mendapatkan yang besar. Ya, yang dia dapatkan cuman es. Misalnya dia mengharapkan 10 koin, tapi dia cuma dapatnya 1 koin. Atau dia mengharapkan dia mendapatkan kebahagiaan yang besar, ternyata kebahagiaan yang dia rasakan cuman kecil. Dimana mungkin dia yang harus berjuang meladeni, mentreatment atau melayani seseorang yang menurut dia sebelumnya jauh lebih layak daripada kamu. Akhirnya terluka oleh ekspektasi yang berlebihan, Ten of Swords. Kecewa dengan harapan-harapan yang pernah dia letakkan padahal dia sadar kala itu mungkin kalap ya. Kala itu mungkin dah terlanjur malu atau dah terlanjur gengsi sama kamu. Itu banyak keberuntungan-keberuntungan yang hilang atau menyusut di dalam diri dia. Dan di sini aku lihat dia kepengen lagi mendapatkan satu keberuntungan. Artinya ya, dia menyesal bahwa dia tahu kalau kamu itu adalah seseorang yang jauh lebih menguntungkan daripada dia. Atau kamu membawa keberuntungan kepada dia. Entah ini secara perhatian, entah ini secara materi, ataupun secara lainnya. Itu ya. Jadi kayak nih orang rasanya tuh awalnya gampang ninggalin kamu. Kayak patah 1 tumbuh 1000.
nggak ada kamu juga ada yang lain. Atau kemarin karena masih emosional, yang dilihat konflik-konflik antara kamu sama dia, yang dilihat marahnya kamu, yang dilihat segala sesuatu yang hanya negatif atau buruk-buruknya aja. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika dia nggak bersama kamu, dia melewati banyak kehidupan, banyak kejadian, baru di situ dia membuat satu perbandingan. Ini ada energi 2 ini sakit banget nih, 3 sih sebenarnya. Ya, 3 ini sakit banget nih. Ini kayak nggak tahu entah dicampakkan atau dikecewakan, terluka, ditinggalkan. Ten of Swords, ya, berdarah-darah, mencoba healing, mencoba bangkit. Ya, nggak tahu nih ke arah pekerjaan kah atau seseorang ya. Tapi di sini kuat ada third party. Jadi aku nggak mau bilang third party-nya tentang orang aja. Kalian yang tahu ini apakah ini orang ataupun situasi itu ya. Nah, kembali ke Wheel of Fortune, baru dia sadar masa lalunya ketika bersama kamu penuh dengan keberuntungan. Enak zamanku toh. Zaman kamu enak, duduk-duduk manis, ladang gandum berubah jadi kokokran. Di sana dia harus nyangkul, dia harus ini, harus itu, baru hidupnya bisa enak. Siapa yang gak mau kalau begitu, ya kan? Temanya dong. Oke, apa ya? Kasih aku beberapa detik untuk berpikir. Oh ya, dia awalnya dia berpikir meninggalkan kamu itu adalah hal yang mudah, ya, hal yang gampang. Tapi segala sesuatunya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kita lihat ya, alasan dia berpikir bahwa meninggalkan kamu itu mudah, padahal ternyata kamu yang terlihat memberikan effort lebih sama dia. Oke, di sini ada Seven of Pentacles. Ini banyak beberapa di antara kalian ketika ditinggalkan dia memiliki planning lebih. Ya, katakanlah, oke, aku sayang-sayangan dulu deh sama dia. Siapa tahu nanti suatu saat ada yang aku bisa petik lebih. Sekarang kayak dia lagi memupuk dulu rasa sayang, rasa cinta, perhatian, kepercayaan atau apapun juga. Nanti begitu waktunya tepat baru dia, ibarat harimau itu kan kayak memantau dulu, nanti begitu momennya tepat ngap baru langsung digigit itu. Tapi sepertinya setengah jalan ada yang terbongkar di sini. Apa itu? Jadinya niat dan rencana dia tidak kesampaian. Atau sudah terlalu banyak mengambil sesuatu dari kamu, ya. Tapi nyatanya, Wheel of Fortune keluar 2 tuh, ya. Nyatanya ketika banyak mengambil dari kamu, ketika kamu membahas dan dia tidak mau membahas sesuatu tersebut, apalagi jika ada kaitannya dengan hutang piutang, dia berpikir bahwa dengan kaburnya dia atau dengan mengghosting kamu itu adalah cara penyelesaian yang paling bijaksana menurut dia atau paling aman itu. Ya, ini ada energi kerinduan, kangen sama kamu. Oke, ini ada Virgo, Taurus, Capricorn, ada Cancer, Scorpio, Pisces ya. Tunggu aku keluarin dulu kartunya. Hari ini temanya nih kuat banget ya, kalian berdealing sama seseorang yang materialistis. 80%, 20%-nya passion, lebih kepada senang, fun atau seksual chemistry-nya aja. Third party. So di sini kalau yang aku lihat sebenarnya ya dia memang pingin kembali lagi kepada diri kamu karena di sini ada kerinduan. Baru sadar tadi sudah melewati banyak fase, ternyata perbandingan atau challenge yang dia lakukan masih unggul di dalam diri kamu. Kamu yang bawa keberuntungan 2, kamu yang membuat dia kestabilan. Ya, membawa kestabilan dalam diri dia, atau kamu memberikan balancing dan kamu memberikan kebahagiaan sama dia nggak tanggung-tanggung. Sebenarnya dia ngerasa ketika bersama kamu tuh happy banget ya, apapun yang dia inginkan mungkin terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi secara materi, terpenuhi secara seks bisa jadi, atau passion tadi, atau bahkan kedua-duanya juga dia dapatkan. Tapi karena ego dia tadi, karena dia ngerasa enteng, kamu aja aku bisa dapat, apalagi yang di atas kamu, harusnya juga aku bisa dapat, seperti itu. Akhirnya kan salah ekspektasi. Nah di sini ada keinginan sebenarnya balik lagi ke kamu ya, masih pingin mendapatkan lagi yang namanya Wheel of Fortune dari kamu, kestabilan sama kamu. Kemudian juga di sini ada renewal, keinginan untuk bertemu kembali ya, sekalipun
Misalnya, ya kembalinya pun situasinya masih third party. Mungkin karena dia tahu antara kamu yang sudah punya pasangan atau dia sudah punya pasangan. Atau kalaupun kembali lagi bersama kamu, artinya belum ada keinginan untuk lebih serius. Lebih kepada kayak nyaman dulu yuk, nanti gimana nanti. Kita lihat lagi. Itu. Capek lah kalau melakukan pengulangan seperti itu, Oke, kita lihat alasannya pengen kembali sama kamu apa. Sebenarnya sini udah kebaca sih. Alasannya kembali sama kamu tuh pengen kembali sama kamu karena Wheel of Fortune ini. Mengharapkan keberuntungan, mengharapkan kestabilan. Kita lihat alasannya plus perasaannya ya terhadap diri kamu. Oke, di sini ada Three of Wands. Kemudian ada Ace of Cup. Alasannya pingin balik lagi sama kamu di sini ya memang masih ada perasaan sih, pingin balikan, pingin baikan lagi. Tapi juga bagus sih ada pembelajaran hidup yang sudah dia dapatkan tentang penyesalan. Artinya dia sudah mengamati banyak sudut pandang dalam kehidupan dia bahwa apa yang dia lakukan kemarin itu harusnya tidak dia lakukan, atau kalaupun sudah dilakukan, next aku nggak mau melakukan hal tersebut lagi. Itu ya, perasaannya memang masih ada perasaan kuat, ada ketertarikan dan ingin menawarkan kembali sebentuk harapan sama kamu, ingin nyaman lagi, ingin damai lagi, ingin tenang lagi sama kamu, ingin berdamai. Oke, di sini ada King of Wands, masih ada ketertarikan yang kuat, passionnya kuat banget sama kamu ya. Jadi alasannya memang dia masih memiliki perasaan, nyesal juga dengan apa yang sudah terjadi, ingin melakukan suatu perubahan baik ke depannya. Energinya positif untuk hari ini, energi seseorang yang ingin balik lagi sama kalian. Ada dua, aku masukin lagi ya. Keluar lagi Three of Swords, gokil nih non. Kali ini sampai 4 Three of Swords. Aku butuh satu aja. Keluarnya dua lagi. Oke, dapat satu. Kemudian sini ada The Moon. Oke, cek zodiak dulu ya. Dari Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, dan ada Pisces yang paling kuat di sini. Bottom of the deck, energi dia di sini ada Two of Pentacles, masih juggling terhadap tindakan masalah waktu. Artinya juggling ini berani nggak dia maju ke kamu, berani nggak dia menyampaikan, mengatakan, mengutarakan, supaya dia benar-benar yakin. Tapi kayaknya ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati dia, entah ini tunggakan, tuntutan, janji, atau apapun yang harus dia bawa ke dalam hubungan kalian nantinya, atau saat bertemu kamu nantinya. Ya, aku melihat di sini alasan dia kenapa pingin balik lagi. Ada sesuatu yang sudah dia lihat. Ya, entah dia melihat kalau kamu sekarang sudah jauh lebih baik, jauh lebih berubah, atau jauh lebih cakep, jauh lebih cantik, atau perubahan-perubahan yang terjadi sangat signifikan ketika kamu bersama dia. Akhirnya di sini ada ketertarikan yang muncul di dalam diri dia untuk menyatakan perasaan, atau tadi ini pengamatan dia bahwa sesuatu yang lebih itu adanya di dalam diri kamu. Dan jelas sekali di sini ya, kalau aku lihat dia pingin balikan sama kamu, pingin nyaman sama kamu. Karena apa? Ketertarikannya kuat. Plus, sorry to say, ya dia nggak mau menderita lagi. Jadi ini kayak ada final decision yang ingin dia buat, bahwa aku sudah capek berkelana, aku sudah capek kesana kesini, kenal ini, kenal itu, cari ini, cari itu, dengan egoku, dengan merasa bahwa kemampuanku tuh adalah sesuatu yang paling mudah untuk dia lakukan atau dia mendapatkan sesuatu. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Perbandingan atau challenge atau kompetisi yang dia lakukan di dalam diri dia akhirnya jatuh kepada ketika bersama kamu, support kamu lebih besar, setidaknya memotivasi dia untuk lebih maju, lebih giat, atau kamu tidak memaksakan dia bahwa kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begitu. Ini menjadi poin-poin yang ada di dalam pikiran dia. Lantas kangenlah dia sama kamu.
Itu dia ya Ai. Oke, kita cek zodiak ya. Jadi kalau yang aku lihat ini orang memang kali ini di readingan ini ya, tidak untuk semua orang. Readingan ini terlihat banget kalau dia masih pingin kembali sama kamu ya. Karena apa? Karena dia nggak bisa ya. Awalnya kayak gampang banget ninggalin kamu tuh hal mudah, tapi nyatanya nggak semudah itu. Perguso, tidak semudah itu. Oke, ada Leo, Sagittarius, Cancer, Aries, nggak nampak. Gemini, nggak pakai kacamata. Ada Capricorn, ya, bottom of the deck ya, Scorpio. Oke, inisial nama di sini ada P, ada T, ada G, ada K, ada I, ada Q, ada U, ada J, ada A, ada R, ada O, ada W. Bottom of the deck ya, S. Ada 8, ada 15, 17, 7, 16. Ada 3, ada 6, 31, 20, 14. Bottom of the deck ya, 12. Kita baca buku. Masih tentang seni merawat sanubari. Kita udah di 160 kemarin, sekarang kita masuk ke 161. Senyum akan menjadi lebih lebar bila dua hati saling bertukar kabar. Hati tidak lagi ambiar jika dalam hubungan selalu menempatkan sabar. Dan hubungan akan terasa istimewa saat dua jiwa saling terbuka. Kita masuk ke bab baru tentang teruntuk perempuan. Teruntuk perempuan, kamu adalah makhluk spesial yang membutuhkan banyak kasih sayang. Terkadang kamu terlihat lemah, tapi sesungguhnya batinmu sangatlah kuat. Kamu begitu mudah meneteskan air mata, namun kamu juga begitu leluasa mengekspresikan bahagia. Jika ada yang bisa memendam luka dalam waktu lama, kamulah orangnya. Jika ada yang cepat terharu saat bahagia, kamu jugalah juaranya. Kamu diselimuti banyak perasaan sehingga berkesempatan mengesampingkan pikiran. Kalau kamu lebih mengedepankan rasa daripada logika, dan begitulah adanya saat terjatuh, mungkin kamu lebih mudah trauma, dan saat dicintai secara utuh kamu tidak pernah berniat meninggalkannya. Sebagai perempuan, kau sudah semestinya berjalan dalam jalur semesta. Tidak ada yang lebih mungkin di dunia ini asalkan kau tidak mudah berputus asa. Kau mampu dan kau pasti bisa menggapai semuanya, sebab dunia telah begitu baik memberikanmu rintangan di titik terendah supaya kelak ketika sudah berada di titik tertinggi kau tidak lupa dengan harga diri. Itu dia readingan kita malam ini, ai aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.